Ah, masa gak ada sih satupun? Sial, aku gak ada satupun foto sama Syifa waktu masih balita. Julian juga pasti udah buang foto yang ada akunya sama Syifa. Terus mencintamu. Chef, Obe itu kayak tahu sesuatu deh. Tingkahnya mencurigakan. Chef Lala lihat kan, dia langsung salah tingkah pas tengah bahas soal CCTV tadi. Ya, saya juga ngerasa kayak gitu. Oke, Chef. Kita labrak manusia itu. Chef Lala maju duluan. Saya mengikuti dari belakang. Loh, gimana? Saya pikir tadi Mas Axel udah semangat banget mau ngelabrak. Biar kesannya tuh kayak detektif yang sedang menginterogasi tersangkanya, Chef. Ya udah kalau gitu biar saya aja. Permisi, Mas. Ya, Mbak. Ya, saya mau tanya soal kejadian anak kecil yang jatuh dari kuda beberapa hari yang lalu. Apa Mas tahu soal itu? Sebenarnya pada waktu itu saya lagi cuti dan saya gak tahu apa-apa. Kamu yakin kalau kamu lagi cuti? Tapi kenapa keringetan gitu? Ini Masnya beneran nggak tahu apa-apa? Atau mungkin sempat dengar berita dari temannya, mungkin rekan kerjanya? Atau apapun deh, apapun yang menyangkut kejadian hari itu? Bener Mbak, saya gak dengar apapun. Ya udah kalau gitu. Maaf kami sudah mengganggu waktunya. Kami pamit. Bener nih, Mas. Iya. Tapi sebenarnya saya tahu soal CCTV yang dicari tadi. Gedung apa sih nih? Ya gedung kantor lah. Kantor. Oh, ngapain di sini? Ketemu siapa? Selamat datang Mas Bi. Apa sih? Dah lu ikutin gue aja, ntar juga lo tau sendiri. Ini gue. CEO Radeska Group. Iya bro. Sorry ya, foto lo kita edit pakai AI. Kan lo belum sempat foto studio. Tapi aman kan nih? Tetap ganteng lo. Enggak, bukan itu masalahnya. CEO Radeska Group. Maksudnya gimana? Iya bro, ini hadiah dari bokap lo. Jadi ini tuh salah satu cabang perusahaan dari bokap lo bergerak di bidang kitchenware. Sama lah kayak Lumera Group punya Julian. Tapi perusahaan ini omset tahunannya lebih gede. Jadi maksud lo ini semua sekarang jadi milik gue? Si tua bangka itu percayain gitu aja semuanya ke gue untuk megang perusahaan ini. Dan perusahaan ini akan menjadi kompetitor terbesar Lumera Group.
sekarang akhirnya semuanya jatuh ke tangan gue juga. Mas, Mbak, sebenarnya semua CCTV di area ini lengkap. Dari pacuan kuda sampai taman kelinci. Tadi Pak Manajer berbohong. Tapi kenapa manajer kamu berbohong? Apa karena pihak villa takut untuk dituntut ya? Tapi waktu itu sehari setelah kejadian ada seseorang yang nemui Pak Manajer. Saya cuma butuh Bapak urus semuanya. Termasuk CCTV di area kuda. Ini sudah Aman lah kalau gitu. Kamu udah selesai? Silakan. saya permisi ya Pak. Permisi Pak. Jadi ada orang yang minta CCTV itu dihapus. Sebenarnya waktu itu saya diem-diem foto orang itu di parkiran. Loh ini kan Mbak, Mas, tolong ya, jangan kasih tahu ke manajer saya soal ini. Nah, sekarang sebutin hewan yang huruf awalannya tuh B. bebek banteng. Bener kan banteng? Iya, banteng. Kenapa? Karena Kak Aksel sering manggil lu Banteng. Jadi lu keingetnya langsung Banteng gitu. Karena ada buaya, beruang, belut, bintang laut, apalagi banyak. Ya udah kan bener. Para pegawainya Julian masih ada di sini. Seakan-akan kayak pengangguran banget. Kalian nggak kerja apa? Lama-lama di sini. Maaf ya, saya emang konten creator di Amor. Dan dia juga pegawai di Amor. Tapi, gini-gini kami juga teman dekatnya Chef Julian kok. Jadi kamu gak usah pusingin mau kita pulang kapan. Ardan, Rindi, terima kasih banyak ya udah jagain Syifa. Sekarang saya udah ada di sini, jadi kalian udah bisa pulang. Nggak apa-apa kok. Iya, sama-sama kok Pak. Ya udah kalau gitu saya sama Rindi balik ya. Permisi ya Pak ya. Ya, sekali lagi makasih ya. Iya, Chef. Julian, kamu pulang aja Gi, istirahat, nggak apa-apa kok. Aku yang temenin Syifa. Tenang, aku nggak akan ngomong macem-macem kok. Syifa, sayang. Tadi main apa sih seru banget, kamu ngajak aku. Tadi Syifa main tebak-tebakan. Tante mau main juga. Mau? Ajarin dong. Tapi itu tadi bener kan? Itu mantan istrinya si Chef Julian yang Lala ceritain, ya kan? Iya udah pasti bener lah. Lu udah sendiri kan? Gimana tadi sikapnya dia? Iya, nyebelin banget tuh Kunti part-time. Gayanya kayak paling dia yang berkuasa di dunia ini. Sok-sokan belagu. Ini kalau dibandingin dia sama Kalala, udah beda jauh. Auranya juga udah beda.
Satunya putih bersinar bersih, ini satunya lagi hitam pekat, gelap, aura-aura maghrib gitu. Beruntung banget tuh Chef Julian yang bisa lepas dari si kunti part-time itu. Wah kalau nggak gue yakin lama-lama botak tuh Chef Julian gara-gara stres. Ini pokoknya Kalala harus menang. Harus disenggol terus nih. Jangan kasih napas. Ya kan? Setuju. Jangan kasih kendor. Pokoknya dorong terus sampai mental. Mas, saya minta maaf ya. Sorry banget mas. Sorry mas. Emosi boleh. Tapi jangan pakai fisik kenapa? Iya maaf tadi gue terlalu bersemangat gitu loh. Udah sakit malu nih gua. Tapi gue masih bingung deh. Kenapa dia ngakunya sepupu jauh ya? Apa emang bener sepupu jauhnya Pak Julian? Jadi Pak Julian nikahin? Nggak mungkin. Gue yakin tuh nggak mungkin. Nih feeling gue ya, ini perempuan licik nih punya tujuan lain nih. Aduh pusing gue udah lah, nggak tahu gue balik lah ya. Akhirnya gue juga. Ya udah. Maaf, Sefala. Sefala yakin kalau orang tadi yang pernah nyulik Sefala sama si kerak wajan? Saya yakin banget, Mas. Dan semua kejadian ini pasti ada hubungannya sama Hasbi. Terus sekarang kita mau kemana? Mau nyari si kerak wajan, tapi cari di mana, Sef? Saya tahu Hasbi ada di mana. Saya pernah ketemu sama dia dan dia sudah punya rumah baru. Ternyata begini ya, bernafas sebagai seorang CEO. Nikmatin aja bro. Direktur lama udah resmi ngundurin diri. Besok hari pertama lo sebagai CEO. Besok? Serius? Serius? Besok gue aturin jadwal, meeting sama semua kepala divisi. Gue kenalin lo sebagai CEO Radeska Group yang baru. Sebenarnya gue masih gak percaya dengan semua ini. Tampar gue dong. Soalnya gue masih gak percaya dengan semua yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Oke. Sakit gue kenceng kan? Jangan males. Udah, oke, udah percaya kan lo sekarang? Ini kenyataan lo, Bi. Dunia lo. Udah ya, kita pulang dulu. Atau kalau mau party kita juga bisa. Ntar gue ajakin cewek-cewek buat nemenin kita malam ini. Oke, boleh juga tuh. Let's go. Ayo. Mas Excel, Mas. Tunggu. Ini kayak kita salah jalan deh. Astaga. Maaf ya, Chef. Saya nggak fokus. Mata saya tinggal 5 watt soalnya. Tapi tenang aja. Kita tinggal lurus, putar balik. Nah, udah deket. Ya? Ini makin jauh dari Jakarta. Iya, saya minta maaf ya. Sebentar ya. Ya. Kenapa? Waduh. Kenapa? Maaf, Chef. Kayaknya motornya mogok harus ke bengkel. Oh, tuh bengkel. Alhamdulillah ada bengkel. Iya. Ya udah. Pesan dulu. Mas, ini saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Saya harus ketemu sama Hasbi. Iya, saya minta maaf ya, Chef. Saya gara-gara begadang semalam jadi nggak fokus, terus sampai nggak ngecek dulu lagi motornya. Saya minta maaf ya. Saya dorong situ deh. Permisi. Bisa bawa penumpang sekarang? Bisa, Mbak? Oh, saya mau ya. Boleh. Bentar, Chef. Loh, kok malah mau naik ojek, Chef? Saya beneran harus ketemu sama Hasbi segera. Karena kalau memang betul Hasbi itu terlibat soal Syifa, saya nggak bisa tinggal diem aja. Udah nggak apa-apa, Mas benerin dulu aja motornya, nanti nyusul saya Sherlock, ya? Iya, tapi Chef. Duluan ya, Mas? Iya, tapi Chef.
Aduh, mati gue. Bisa diulang lupa Julian nih kalau sampai tahu gue ngebiarin Chef Lala pergi sendirian. Kamu, Cipa ngantuk ya mau bobo. Iya tante. Ya udah kalau gitu, sebelum bobo mau nggak tante bacain dongeng dulu? Cerita tentang bawang putih, bawang merah. Kamu tahu kan? Tahu? Nah, tapi ceritanya ini beda dari versi aslinya. Oke, jadi pada suatu hari, bawang putih yang selalu disiksa, dijahatin, disuruh kerja sama ibu tirinya, suatu malam tiba-tiba ibu kandung bawang putihnya datang. Ibu kandung bawang putih yang selama ini bawang putih kira udah meninggal, ternyata tiba-tiba datang. Oh iya tante, beda ceritanya kayak Syifa tahu. Terus gimana tante? Nah, terus si ibu kandung bawang putih ini nyelamatin bawang putih dari ibu tirinya yang jahat dan juga dari ayahnya. Elza. Sih, Kayaknya Syifa nggak suka deh diceritain yang kayak gitu. Dia bukan tipe orang yang ngantuk kalau didongengin. itu ya. Ya udah kalau gitu, Syifa bobo dulu ya, nanti besok tante lanjutin ceritanya. Oke? Iya tante. Bobo ya cantik. Selamat tidur. Pokoknya ntar kita party di rumah. Kalau kalian punya temen, ajak aja, biar rame, biar seru. Party kecil-kecilan aja, kan jadi lebih intim. Serah kalian aja, yang penting kalian bisa tetap bikin suasana happy, seru. Kalian mau ngobrol, kalian mau minum, gue nggak peduli. Ini juga bentar lagi nyampe kok. Oke. Lala. Bih. La. Kok kamu bisa di sini? Kamu tahu rumah aku dari mana? Kamu ngikutin aku ya kemarin? Langsung aja ke intinya ya. Kamu tuh sebenarnya siapa? Kenapa kamu bisa ada di villa tempat saya lagi liburan dan kamu minta CCTV itu untuk dihapus? Saya tanya sekali lagi, kamu siapa? Dan apa tujuan kamu? Duh, tadi pakai acara ngantri segala lagi di bengkel. Jadi makin lama gue nyusul Chef Lala. Tapi harusnya ini udah deket sih. Semoga gak kenapa-napa deh Chef Lala. Si kerak wajan itu kan nekat banget orangnya.
Maksudnya gimana? CCTV apa? Kamu ngomongin apa sih, La? Mendingan kita ngomong baik-baik aja ya. Kita masuk ke dalam, aku jamu kamu makan malam. Kamu juga pasti belum makan malam, kan? Stop. Jangan mendekat ya. Jangan pada macam-macam. Saya punya ini. Dan saya juga sekarang udah belajar bela diri. Jadi jangan berani macam-macam sama saya. Ya ampun, La. Siapa sih yang mau macam-macam sama kamu, La? Jangan geran deh. Kamu takut aku nyulik kamu lagi? Bahkan lebih. Kamu kan nekat. Dan jahat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, termasuk datang ke villa itu ketika kami semua lagi liburan dan kamu celakain Syifa. Masa gue ketahuan? Nggak mungkin. Lagian, Meisha yang masang petasan itu, bukan gue. Lah, aku bener-bener nggak ngerti deh, kamu tuh lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Teman kamu itu ada di villa yang sama tempat kami liburan. Dan dia minta hapus CCTV di sana. Buat apa coba? Kalau bukan untuk menghilangkan bukti kejahatan kalian berdua. Maaf Mbak Lala, tapi foto itu cuma nunjukin saya sedang berada di parkiran sebuah villa. Itu nggak bisa dijadiin bukti tuduhan, Mbak. Lagian ya, La, apa sih untungnya? Aku atau dia nyakitin anak dari pacar kamu itu? Ya mana saya tahu. Saya nggak pernah tahu apa tujuan kamu, Hasbi. Sama kayak waktu kamu culik saya di villa, dan waktu kamu gangguin acara pembukaannya Amor, pun banyak lagi. Banyak sekali hal yang saya nggak ngerti dari kamu, Hasbi. Udah, La, aku capek ngomong sama kamu yang emosian. Nggak akan pernah masuk ke otak kamu. Niat aku baik, aku mau jamu kamu makan malam. Tapi kamu malah nuduh aku yang enggak. Males aku jadinya. Gak jadi party deh. Udah, anterin aja balik semuanya. Males gua. Masuk. Mereka nggak akan mau ngaku sampai aku nemuin bukti yang lebih konkret tentang siapa sebenarnya yang membuat kekacauan di lapangan berkuda waktu itu. Udah kan? Syifa sekarang udah tidur. Sekarang kamu bisa. Bisa apa? Bisa pulang. Mendingan kamu gak usah buang-buang energi kamu deh buat usir aku. Aku pasti pulang kok. Aku juga tahu diri, aku kan ibu yang jahat, gak pernah ada buat Syifa kan? Iya. Kamu tahu itu kan? Yaudah. Sekarang silakan pergi. Jul, kamu harusnya mikir dong. Kamu itu juga ikut andil loh. Dalam sifat aku yang begini ke Syifa. Kamu emang bisa buang aku dalam pikiran kamu. Tapi kamu gak akan pernah bisa ngebuang kejadian-kejadian di antara kita. Syifa udah dong, berhenti nangisnya. Mama capek tau gak sih sama kamu? Ayo dong tidur. Kamu bisa diem gak sih? Mama capek tau gak sih sama kamu?
Eliza, bisa nggak sih kamu nggak usah kasar gitu ke Syifa? Dia tuh masih kecil tuh, dia tuh nggak ngerti apa yang kamu omongin. Kamu cuma tinggal pelan-pelan aja ngasih tahu dia, ya? Masa sok nggak merasa bersalah kayak gitu ya? Aku tuh capek, aku tuh stres. Asi aku tuh nggak ada. Dan kita nggak mampu buat beli susu. Aku udah ngasih honor aku semuanya ke kamu loh. Tapi apa? Kamu malah beli baju lah, beli makeup lah. Kan kamu emang udah janji beliin aku dress hitam itu. Lagian dia kenapa sih kamu punya anak di saat kita miskin kayak gini? Kenapa sih kamu nyalain aku? Kita kan semuanya udah sepakat soal ini. Lu berisik banget, udah kamu urusin aja dia. Saya selalu ingat, Eliza. Semua detail dari pertengkaran kita. Saya tanamin itu jauh di lubuk hati saya yang paling dalam. Sampai kebencian ini tumbuh untuk kamu. Hanya satu hal dan cuma satu hal indah dari hubungan kita. Kamu tahu itu apa? Kehadirannya Syifa. Cuma Syifa. Ya mungkin saat itu kita belum siap jadi orang tua. Terutama aku belum siap. Tapi kamu pikir ya, Jun. Kamu pikir, emang pacar baru kamu itu siap untuk jadi orang tua? Apalagi jadi orang tuanya Syifa? Atau setelah kamu nikah, kamu bikin anak lagi gitu? Gimana caranya ya? Aku bisa cari bukti lain soal kejadian di villa kemarin. Karena aku yakin banget kalau Hasbi dan temannya itu pasti terlibat. Chef? Waduh. Loh. Kok Chef lo di sini? Bukannya tadi katanya mau ngelabrak si kerak wajan ya? Saya udah ketemu sama Hasbi dan juga temennya yang ada di foto itu, tapi mereka nggak mau ngaku. Wajar sih, Chef. Bukan si kerak wajan namanya kalau dia mau ngaku. Yaudah gini aja. Sekarang kita kasih tahu ke Pak Julian. Biar Pak Julian yang ngehajar si kerak wajan. Nggak, saya nggak mau nambahin bebannya Mas Julian. Yang penting sekarang Mas Julian fokus dulu aja sama Syifa. Dan menurut saya sekarang kita udah nggak bisa konfrontasi langsung lagi sama Hasbi karena kita belum nemuin bukti yang kuat. Ya udah kalau itu keputusan dari si Chef Lala. Ah, gini aja. Sekarang saya anterin Chef Lala pulang ya. Saya masih butuh ke suatu tempat. Lu udah urus semuanya kan? Apapun yang berhubungan sama villa. Udah. Gue udah bayar manajer di sana buat hapus semua bukti CCTV kalau lo pernah ada di villa itu di hari itu. Terus kenapa Lala bisa curiga sama gue? Sebenarnya gue juga sempat curiga. Ada OB yang nggak sengaja nguping pembicaraan gue sama manajer di sana. Gue akuin lu cerdik. Tapi ceroboh. Gue bisa atasin ini. Lagian, kita masih punya kambing hitam kan? Buat disalahin di kejadian ini. Ya, terserah lu aja deh. Yang penting gue nya aman. Gue pastiin aman. Asalkan lo ikut gue sekarang. Mana?
Aduh, gara-gara ngawasin Elisa tadi, aku sampai lupa makan. Jadi lapar gini deh. Tapi udah jam 9 juga sih. Ya udahlah, dibuat tidur aja. Nanti juga hilang sendiri laparnya. Makan besok pagi aja deh. Aduh, saking laparnya kok saya nyambung makanannya. Lapar banget ya Allah. Kalau lapar, dimakan, makan. Nggak usah ngigo gitu. Kok bisa ada kamu sih di sini? Ya bisa dong, Pak. Saya kan masuk dari depan, nggak tembus tembok. Bentar. Kok ada yang beda ya dari kamu? Kenapa? Gantengannya. Rambut kamu. Oh, Ngikutin Ardan kan? enak aja. Justru Ardan yang ngikutin saya duluan, Pak. Enggak, Pak. Saya kan mau nemenin Chef Lala. Ya, minimal saya agak keren dikit lah, biar 11-15 sama bosnya. Terus ini makanan kamu yang buat? Oh, tentu tidak. Makanan ini dipersembahkan oleh Chef Lala. Lah, saya nggak mimpi kan? Kalau ngerasa mimpi, tampol aja, Pak, pipinya. Asli kan? Ya asli. Julian capek banget ya? Kelaparan banget sampai ngegonya soal makanan juga. Iyalah, saya belum makan soalnya. Tapi maaf ya, saya nggak sempat masak, jadi makanannya beli semua. Ya nggak apa-apa dong, lah. Mau gimana pun juga, saya tetap berterima kasih sama kamu karena kamu udah beliin saya makanan ini. Jadi makin healthy. Pak. Jauh, Pak. Ya Allah, segitunya. Ini, grogi. Ayo makan, Mas. Bentar lah. Terus tadi kamu di villa dapat sesuatu nggak? Udah, sekarang yang penting Mas Julian makan dulu. Kita bahas itu nanti aja. Ya, Kan tadi udah dibilangin bahasnya nanti. Bapak makan aja dulu. Kebetulan saya juga lapar. Saya mau makan di depan ya, Pak. Silakan permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa nggak ada sih satupun? Iya, aku nggak ada satupun foto sama Syifa waktu masih balita. Julian juga pasti udah buang foto yang ada akunya sama Syifa. Di HP ada nggak ya? Ada sih. Ya cuma ini lagi foto yang masih aku simpen. Tapi nggak ada foto aku sama Syifa waktu Syifa udah balita. Percuma juga, padahal kan dulu sering foto kemana-mana kalau bareng. Kok nggak ada ya? Gue ceritain nggak ya ke orang lain? Tapi nggak apa-apa deh kayaknya kalau gue ceritain. Soalnya gue jadi sama Chef Lala kan nggak boleh bilang sama Pak Julian. Aman sih harusnya. Iya.
Hai. Kenapa lu? Ada apaan? Lu tiba-tiba minta gue kesini? Perasaan gue gak enak. Kenapa nih bocah ngikut? Kenapa emangnya? Ya, kebetulan aja aku sama Rini lagi sama-sama di Amor. Terus aku denger Kak Axel ada mau ngomong sesuatu yang penting sama Rini. Ya aku ikut lah. Ya udahlah. Nasi sudah menjadi ketan. Apa boleh bau? Buat. Iya, itu maksudnya. Jadi gini. Gue mau ceritain apa yang gue temuin sama Chef Lala di villa tadi. Jadi, waktu kejadian Syifa jatuh dari kuda. Kenyang? Tapi jangan sering-sering kayak gini ya, La. Ntar saya bisa kolesterol lagi. Lagian siapa suruh nggak makan? Jadi kan saya paksa untuk habisin semuanya kan. Iya deh, iya. Pacarku yang cantik. Ampun. Saya pasti bakal nurut sama kamu. Mulai besok, saya bakal disiplin untuk makan. Bagus. Berapa kali sehari? 2, 3. Ya. 3 kali, harus bener makannya. Oh iya, La. Insya Allah besok Syifa udah boleh pulang. Dia udah bisa rapat jalan. Alhamdulillah. Pelan-pelan ya, Mas. Semuanya membaik seperti semula. Amin. Ya, hanya saja mungkin Eliza akan terus menyalahkan saya dan mengungkit semua masalah ini. Kecuali kalau kita nemuin semua bukti kalau kejadian kemarin itu ada yang janggal. Gimana? Kamu udah nemu bukti belum sama Excel kemarin pas ke villa? Menurut saya sih memang ada yang aneh. Jadi ada orang yang sengaja ngehapus CCTV. Kok bisa ya? Siapa ya kira-kira? Kalau aku bilang yang menghapus CCTV itu temannya Hasbi, pasti Mas Julian langsung khawatir banget. Lala. Iya, saya juga masih belum tahu sampai sekarang, Mas, siapa pelakunya. Tapi kok bisa ya? Di tengah lapangan kuda ada yang main petasan. Iseng banget ya itu orang. Ya itu yang memang harus saya cari tahu. Mak, mulai sekarang saya akan bantuin kamu cari bukti itu di villa. Ya? Atau enggak kamu nggak usah ikutan deh, biar nanti saya aja yang handle semuanya, oke? Jangan dong, Mas. Udah nggak apa-apa, biar saya aja. Kan saya dibantuin sama Mas Excel juga. Lah, tapi biasanya kalau kayak... Udah, nggak apa-apa. Mas dengerin saya baik-baik ya. Biarin saya yang cari tahu soal ini semua. Mas udah fokus aja sama Syifa. Sampai Syifa benar-benar pulih. Insya Allah saya akan baik-baik aja kok. Ya. Oke. Tapi kamu tetap harus hati-hati ya. Seperti biasa, kabari saya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mas Julian. Ya kan? Iya. Kalau bisa, besok kamu datang ke rumah sakit ya. Syifa pasti seneng banget kalau dia keluar dari rumah sakit, ada kamu yang nungguin. Iya, insya Allah. Nanti sebelum ke Amor, saya kesini dulu. Saya tunggu.
Wah, ini sih fix ya. Fix pasti ada yang gak beres. Ya kalau nggak, ngapain coba ada yang ngapus CCTV segala? Dan kemungkinan ini ada hubungannya sama Kak Hasbi. Itu orang ngapain lagi sih? Sumpah dah. Dan yang perlu kalian ingat, Seval minta ke gua untuk merahasiakan dari Pak Julian. Makanya, permasalahan ini harus kita selesaiin sebelum Pak Julian bertindak. Oke? Gua udah dikirimin titik lokasi koordinat kontrakannya si Hasbi alias si Keraku Aja. Dan gue yakin banget, kontrakan kecil itu bakal mudah untuk kita tembus. Kontrakan kecil. Emangnya Kak Sal udah pernah ke kontrakannya si Kak Hasbi? Kurang smart yang kayak gini. Dan ya jelas dong, Hasbi itu kan gak punya duit. Otomatis dia ngontrak di kontrakannya kecil, kumuh, dan gak bikin nyaman. Mikir dong. Iya juga sih. Tapi bentar deh. Tadi lu bilang kan kontrakannya mudah ditembus. Emang lu punya rencana apaan? Ini namanya operasi menembus Keraku Aja. Kamu yang waktu itu kan? Kami cuma mampir, Mas. Sekalian mau nyobain teh buatan Mas. Tenang aja. Kami cuma bertamu sebentar doang. Habis itu cukup pulang.